Perkenalkan, saya Lia Khaira Umah. Saya Famela Warman. Saya Novia. Saya Monica Sastra. Dan Prof. Dr. Hajah Nuraini Asriyanti, MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Kami di sini akan membahas korupsi di Pertamina dan PT ASDP yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dugaan korupsi di PT Pertamina yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai 193,7 triliun hanya pada tahun 2023 saja. Namun, angka ini diperkirakan akan terus bertambah karena kasus ini telah berlangsung sejak 2018. Jika dihitung secara kasar, dengan asumsi kerugian yang sama setiap tahun, total kerugian selama 5 tahun bisa mencapai 968,5 triliun. Kerugian ini mencangkup berbagai komponen seperti ekspor dan impor minyak mentah serta pemberian kompensasi dan subsidi. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk petinggi anak usaha Pertamina dan broker yang terlibat dalam praktik korupsi. Penyelidikan masih terus berlangsung untuk menghitung total kerugian negara selama 5 tahun terakhir. Salah satu kasus yang menggemparkan publik adalah penyelewengan dana dalam penggandaan proyek-proyek besar yang seharusnya meningkatkan kapasitas produksi energi Indonesia yang dampaknya sangat besar. Pertama, kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan cadangan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi justru diselewengkan. Kedua, korupsi ini memengaruhi kepercayaan investor asing dan lokal terhadap sektor energi Indonesia. Ketika korupsi merajalela, investor merasa ragu untuk menanamkan modal, yang dampaknya pada penurunan aliran investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga memperburuk masalah defisit energi yang telah menjadi tantangan lama bagi Indonesia. Kasus kapal PT ASDP dan dampaknya pada ekonomi laut. Kasus korupsi pengadaan kapal di PT ASDP yang menyebabkan kerugian negara sebesar 839 miliar rupiah merupakan contoh klasik dari korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Korupsi ini terjadi dalam proses pengadaan kapal baru untuk memperlancar transportasi antar pulau. Beberapa penjabat PT ASDP diduga terlibat dalam markup harga pengadaan kapal yang menyebabkan anggaran negara membengkak jauh lebih besar dari yang seharusnya. Akibatnya, kapal yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan, baik dari segi kapasitas maupun kualitas. Dalam beberapa kasus, kapal yang diterima ternyata jauh lebih kecil dan lebih murah dari yang diiklankan. Namun, dengan harga yang sangat tinggi, hal ini jelas merugikan negara dan masyarakat. Dampaknya langsung terasa di sektor logistik. Transportasi barang antar pulau menjadi tidak efisien, menghambat distribusi barang, dan menyebabkan harga barang di berbagai daerah menjadi lebih mahal. Dampak luas korupsi terhadap keseimbangan ekonomi Indonesia. Korupsi yang terjadi di Pertamina dan PT ASDP bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi dampaknya merembet luas ke perekonomian Indonesia. Ketika dana negara diselewengkan, kita kehilangan peluang untuk memperbaiki infrastruktur penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah terhambat oleh berbagai faktor eksternal seperti ketegangan perdagangan internasional dan ketergantungan pada impor energi semakin tertekan akibat ketidakmampuan BUMN dalam mengelola sumber daya dengan baik. Korupsi menambah beban perekonomian, menyebabkan penurunan daya saing,
dan memperburuk kesenjangan sosial. Seiring dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi, masyarakat yang paling terpengaruh adalah golongan menengah ke bawah. Mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kini harus menghadapi kenyataan bahwa harga barang dan jasa semakin mahal. Sementara penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga yang mengawasi pengelolaan anggaran negara seperti KPK, BPK, dan instansi terkait lainnya. Pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Kedua, audit yang transparan dan sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi adalah kunci untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan menerapkan sistem pengadaan yang jelas dan terbuka, kita bisa memastikan bahwa dana negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi segelintir orang. Kita sebagai rakyat juga memiliki peran penting dengan mendukung gerakan anti korupsi, ikut serta dalam pengawasan kebijakan publik, dan menuntut transparansi dari pemerintah. Kita bisa memastikan bahwa masa depan Indonesia lebih baik dan bebas dari korupsi.